akhirnya terkena di dalam Udah proses kebakar, yang Mama ngomongnya. Jadi mohon rekan-rekan untuk tidak melakukan pembakaran Allah. agar koordinasi. Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaltim mencekam setelah mahasiswa mendemo Gubernur Kaltim. Setelah kemarin sempat menghebohkan jagat maya tentang pembelian sebuah mobil yang harganya miliaran rupiah, sontak kabar Gubernur Kaltim akan membangun rumah yang megah. Di samping masih banyak infrastruktur yang belum selesai, seperti halnya jalanan di Kaltim yang banyak rusak, Gubernur Kaltim malah memperkaya diri menggunakan fasilitas yang mewah. Seperti apa suasana para pendemo di Kaltim serta komentar sejarawan tentang hal tersebut, kita simak videonya. Akhirnya terkena di dalam Udah proses kebakar, yang Mama ngomongnya. Jadi mohon rekan-rekan untuk tidak melakukan pembakaran Allah. agar koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan dan melawan. Hidup Kaltim. Mengingat tanggal 21 April akan diadakannya aksi secara besar-besaran oleh aliansi rakyat Kaltim, maka dengan ini kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung di aksi tersebut. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup Kaltim! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan, ini loh hebatnya Kalimantan Timur, rumah gubernurnya seperti ini hebatnya, dan apa gunanya? Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak? Pindah-pindah ke sana dan sebagainya. Masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh. Sekarang demokrasi reformasi. Ya sama. Yang terjadi korupsi itu sampai presiden kita sekarang ngamuk melulu kalau bicara tentang korupsi. Tapi kenyataannya korupsinya nggak berhenti-berhenti tuh. Bea cukai korupsi, polisinya korupsi, jaksa agungnya juga. Walaupun jaksa agung sudah berhasil mengungkap ratusan triliun, ya, itu yang terjadi kan. Tapi KPK-nya juga, kalau secara logika per lembaga, sebenarnya negara ini pasti bukan negara korup. Kenapa? Ya lembaga untuk mengawasi semua orang tidak korupsi banyak banget. Ada polisi, ada kejaksaan agung, ada BPKP, ada BPK, ada KPK. Paling tidak ada 5 lembaga. Yang salah satu tujuan utamanya adalah mencegah tidak terjadi korupsi dan pelanggaran hukum. Tapi apa yang terjadi? Kalau dulu ada kemarin siapa yang ngomong korupsi. Kalau dulu korupsinya di bawah meja. Sekarang katanya korupsinya mejanya juga diambil. Ya,
Jadi ada istilah-istilah lucu yang dikemukakan secara sarkastis tentang keadaan kita sekarang. Nah, saya kira memang masyarakat kita sekarang mengalami, ya saya tidak terlalu kasar kalau kita mengatakan sedang memperlihatkan gejala-gejala kerusakan. Nah, terakhir di Kompas ini aneh. Baru tadi di Kompas apa? Berita yang kemarin itu bahwa gubernur di Kompas ini, gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal nggak? Ini ada di Kompas loh hari ini. Jadi bagaimana orang tampil menjadi pemimpin, apalagi dia katakan ini, ya mungkin dia mau membangun istananya gubernur itu dengan kaitan marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan ini loh hebatnya Kalimantan Timur, rumah gubernurnya seperti ini hebatnya, dan apa gunanya? Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak? Pindah-pindah ke sana dan sebagainya. Masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh. Ya, artinya posisinya sebagai pemimpin dia tidak pahami dalam kaitan dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin, tentu dia lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri dengan membangun istana gubernur yang harganya miliaran itu. Ini yang saya kira itu yang kita obrolkan. Oh masih. Ya sebenarnya ya coba sekarang. Yang tidak masuk dalam kabinet hanya 2 partai kan. Dan memang saya kira sikap kedua partai ini adalah dalam tanda kutip benar. Ya, artinya menyeimbangkan, walaupun dia katakan saya tidak akan merecoki kabinetnya Prabowo, tapi saya juga tidak berada di dalamnya. Nah ini menurut saya hal dalam pengertian demokratis menurut saya adalah hal yang baik. Kalau semua masuk, akhirnya bisa menjadi otoriter lagi. Ya kan? Kalau PDIP masuk, Nasdem masuk, secara resmi, ada orangnya di dalam kabinet, ya tidak demokratis lah. Pak Mas'ud, setiap Bapak muncul di media, sekali Bapak ngomong pasti masalah. Saking banyak masalah, ketika ditanya wartawan tentang permasalahan, sampai Bapak ini bingung. Ini masalah apa? Mobil dinas apa rumah dinas? Iya. Baru kelar masalah pengadaan mobil dinas, sekarang renovasi rumah dinas. Setiap masalah Bapak ini ada aja jawabannya. Pertama, masalah mobil dinas. Bapak ini ngejawab, masa iya gubernur pakai mobil Alkadarnya? Jangan bos, ini jaga marwah Kaltim. Iya. Baru-baru ini masalah renovasi rumah dinas dengan anggaran 25M. Katanya rumah dinas ini udah nggak layak lagi dan harus dibenahi. Bapak ini bilang kayak sopahnya, baik toilet, lampu, sampai ke televisi ini harus dibenahi. Udah nggak layak katanya. Pak, kalau Bapak bilang masalah kelayakan Pak, jalan di Kaltim itu Pak masih banyak yang nggak layak Pak. Terus masalah fasilitas di Kaltim juga masih banyak yang nggak layak Pak. Benar Cuk? Nah, ditambah lagi Pak, kesejahteraan masyarakat Kaltim masih banyak yang nggak layak Pak. Benar Cuk? Benar. Kenapa aku nanya sama Ucup? Kan Ucup orang Kaltim ya. Jadi sebagai pemimpin Pak, sebagai kepala daerah, cobalah Pak sensitif dikit Pak dengan masyarakat. Cobalah Pak ubah gaya komunikasi. Janganlah Pak banyak-banyak alasan. Janganlah ini itu Pak. Bapak bilang mikirin marwah, masalah kelayakan. Lah, masyarakat sendiri aja susah Pak. Pikirlah, coba Pak, pikir. Kayak bener aja. Ya kayak itulah Pak, manusia Pak, bisa kritik orang. Ternyata kita juga sendiri belum selesai Pak dengan kehidupan. Gubernur Kalimantan Timur, rumah dinas 25 miliar dan direnovasi 12 miliar. Ngapain dibeli? Salam, APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bahasannya miliar-miliaran mulu nih kata saya nih ya. Kerjanya apa? Nanti abang saya benar ini.
mulai banyak sekali yang tidak ada, yang dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk tulis-tulisnya, sofa-sofanya sudah tidak layak, kita naikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah minta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinas sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya. Masa rumah dinas bagus-bagus mahal-mahal 25 miliar yang nempatin jelek? Jangan dong. Inilah saudara rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur yang usai direnovasi. Sejumlah fasilitas di dalam rumah ini telah diganti. Terdapat 35 item pekerjaan perbaikan khusus untuk rumah dinas Gubernur dengan anggaran kurang lebih 12 miliar rupiah. Ini gue mainan logika orang awam aja ya, kan gue gak ngerti nih ya. Maksud gue gini, lu beli rumah nih 25 miliar, gedongan dah ya, gedongan banget tuh rumah 25 miliar. Habis itu lu mesti renovasi tuh 12 miliar, perkara sofanya, elektroniknya, gak ada toiletnya dan segala macamnya. Pertanyaan gue ngapain nih tuh rumah dibeli? Biar apa rumahnya dibeli 25 miliar, sedangkan lu masih harus keluar duit lagi 12 miliar. Ini gue akal logika orang awam goblok aja deh ya. 25 miliar itu bisa bangun rumah subsidi rakyat, mungkin bisa 150 rumah kali. Di belahan dunia lain ada rumah BTN yang dikhususkan untuk rakyat, itu pun harga rumahnya masih ratusan juta rupiah, sedangkan di kursi pejabatnya rumah dinasnya 25 miliar yang masih harus direnovasi 12 miliar, perkara sofa sama toilet. Sekarang emang yang harus dijaga tuh marwah pejabat ya, marwah gubernur, marwah pemimpin daerah gitu ya. Marwah masyarakat mah nggak perlu dijaga, kata gua mah nggak usah. Masyarakat mah apaan sih ya, mana pajak juga suka kagak bayar ya kan, BPJS juga suka nunggak gitu kan, kagak usah. Marwah masyarakat mah nggak usah dijaga, marwah pemimpinnya yang wajib dijaga. Padahal mah ya rakyat tuh mau loh taat pajak, tapi saking aja pengangguran, nggak ada lapangan kerja, kurangnya lapangan kerja, janji lapangan kerja yang tidak terpenuhi gitu ya. Terus juga gaji yang kadang-kadang nggak di luar batas manusia gitu ya. Duh parah banget deh. Belum lagi kalau rakyat sakit nggak bisa bayar BPJS karena emang nggak ada uangnya gitu ya, sakit-sakit kritis-kritis sampai menghadapi kematian gitu. Dana buat naikin honor gaji guru nggak ada, tapi dana untuk beginian ada. Bingung gua sama APBN. Di belahan dunia lain ya ada gubernur Bu Shirley gitu ya, malah merenovasi rumah-rumah rakyat. Tapi di belahan Kalimantan Timur ya ada gubernur yang justru malah merenovasi rumah dinasnya. Yang gue bingung adalah rumah dinas itu kan dari negara ya, dari APBN mengalir ke APBD, lalu dibuatkan rumah dinas. Itu rumah dikasih Bapak ya, dikasih. Yang ngasih siapa? Pajak rakyat ya. Tolonglah rumahnya yang biasa-biasa aja. Gua nggak ngerti lagi ini yang milih gubernur Kalimantan Timur ini warga Kalimantan yang mana gitu ya, warga Kalimantan Timur yang mana gitu ya. Hebat banget loh gubernur kalian ini ya. Bukan terkenal lewat jalur prestasi, bukan terkenal lewat jalur pekerjaannya yang bagus gitu ya, tapi lewat jalur yang anggarannya nggak masuk akal logika manusia gitu ya. Nggak bisa. Gua rasa gue juga bukan manusia ini, karena akal logika gubernur kalian nggak masuk di logika gua. Ya masa rumah dinas yang tidak ditempati puluhan tahun tidak direnovasi? Ya jangan dong. Ya masa pemimpinnya disuruh tidur di gubuk? Ya jangan dong. Harus dijaga dong marwah pemimpinnya. Kalian juga ini netizen jangan terlalu banyak iri hati, iri dengki lah ya. Biarkan pemimpin kalian itu bersorak-sorai, biarkanlah pemimpin kalian itu tidur di rumah 25 miliar tambah 12 miliar itulah ya, jadi 37 miliar lah ya dia ya. Terus kalian rakyat-rakyat Kalimantan gimana? Ya udah kalian makan batu-batu. Jalanan di Kalimantan Timur kayak mana? Udah bagus kan? Udah bagus lah. Itu buktinya pemimpin kalian udah bisa renovasi rumah dinas 12 miliar itu kan. Berarti kan anggaran untuk memperbaiki jalanan sudah turun dong. Mobil dinas tembus 8 miliar, rumah dinas tembus 25 plus 12 miliar. Ya mantap lah udah pejabat kalian itulah. Nggak ada lawan lagi lah. 25 miliar plus 12 miliar plus 8 miliar waktu itu kalau dibangun jalanan Kalimantan Timur untuk lebih maju atau untuk membangun usaha UMKM masyarakat Kalimantan Timur. Kira-kira Kalimantan Timur sekarang sudah sekaya apa ya? Jalanannya sudah semulus apa ya? Tapi rasanya hal-hal itu tidak terpikir oleh pemimpin kalian itu. Tahu nggak sih di Kaltim itu masyarakatnya mau mendemo gubernurnya karena saking enaknya sama dinasti Mas'ud. Gokil nggak? Ternyata dinasti Mas'ud ini gubernurnya itu panik guys. Nah lalu minta tolong kayaknya ini sama preman dan perpanjangan dan dari Kadis Kes Bangpol. Nah jadi mereka ini menyediakan uang berapa nih? Nih viral usulan uang saku ormas 42 juta. PLT Kepala Kes Bangpol Kaltim minta maaf. Fix ya, preman-preman itu dipelihara oleh kepala daerah, bahkan presiden juga melihara preman. Untuk apa sih preman ini dibenturkan ke masyarakat sipil, ke masyarakat yang demo, ke masyarakat yang menyuarakan, ke masyarakat yang berdemokrasi, yaitu adalah seharusnya dilindungi orang demo itu, dilindungi undang-undang, bukan disuruh preman untuk mukulin. Kayak gini kan aneh banget. Demokrasi macam apa dengan kekerasan kayak gini? Oh ya silakan, itu hak demokrasi. Silakan menyampaikan pendapatnya. Kami akan terima. Ada yang bawah. Ya jangan anarkis lah, ya kan nanti kita akan terima, itu aja. Kita akan dengarkan apa yang mau disampaikan sebagai perwakilan dari masyarakat Kaltim. Kami pastinya akan siap menunggu. Undangan berstatus segera terbitnya di akhir pekan untuk mengumpulkan 300 orang pengurus dari 100 ormas sekaltim hari ini. Judulnya sih Coffee Morning, tapi pertanyaannya, benarkah cuma ngopi-ngopi biasa? Acara silaturahmi yang dimotori Kes Bangpol Kaltim ini memicu tanda tanya. Santer beredar kabar, ini adalah jurus Pemprov meredam suara ormas jelang isu demo besar-besaran pelengseran gubernur 21 April nanti. Apakah Pemprov sedang beli putus sikap kritis ormas? Kita tanya kepada penyelenggara. Jujur saya katakan tidak ada niat saya untuk meredam apapun itu. Bahkan saya nggak ngerti. Makanya saya dilantik 11 Maret. Tanggal 21 kemudian berapa hari, 10 hari kemudian akan ada. Tidak ada niat. Saya begitu dilantik saya minta ini diadakan. Itu klaim dari Pemprov. Lalu apa kata pentolan ormas yang hadir di sini? Merasa dibina atau merasa dibungkam? Pandangan beberapa banyak orang yang mengatakan loh, kenapa kok pada saat mendekati 214 ya, kok
ormas-ormas ini baru dipanggil. Nah, kalau itu sekali lagi saya menyampaikan pesan-pesan teman-teman yang mereka tidak diakomodir dan tidak diutang di tempat ini. Otomatis itu harus saya sampaikan. Apakah sinergitas atau strategi pengamanan posisi? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Maulana Farizi memantau langsung dari lapangan. Tetap kritis dan baca selengkapnya. Nah, itulah tadi beberapa komentar dari sejarawan serta kalangan masyarakat tentang demo yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 April, tepatnya hari Selasa, di Kaltim. Semoga saja demo ini berjalan dengan aman, tertib, tanpa ada provokasi serta tindakan anarki, sehingga masyarakat Kaltim bisa menyuarakan aspirasinya. Dan semoga Gubernur Kaltim bisa melaksanakan apa yang seharusnya menjadi kewajiban untuk memajukan Kaltim, bukan malah memperkaya diri atau menikmati fasilitas mewah di tengah sulitnya kehidupan di Kalimantan Timur. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.